tarawih dan salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, harus amin ya. Selanjutnya ini akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Jadi biar sering ditanya bagaimana itu zakat Fitrah. Zakat itu ada dua. Kalau kita lihat ya, di dalam rukun Islam itu diantaranya adalah apa? Zakat, membayar zakat. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Rukun yang ketiga rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Zakat itu dibagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat mal itu, zakah itu artinya adalah mensucikan. Kalau zakat mal itu apa yang disucikan? Hartanya disucikan. Supaya apa? Supaya menjadi berkah. Menjadi bersih. Ya seharusnya membersihkan bersih. Iya bersuci bersih. Cuci. Tugas cuci piring ini. Biar menjadi berkah. Jadi berkah. Artinya kalau hartanya sudah berkah, sudah bersih ya, maka akan mudah untuk kita gunakan pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya jadi nikmat, hartanya jadi bisa dinikmati gitu ya. Kalau hartanya nggak bisa dinikmati, itu harus introspeksi diri. Jangan-jangan pokoknya terserah. Jangan-jangan gimana terserah. Kok punya harta kok nggak dapat uang gajian tiba-tiba cepat habis misalnya. Nggak ketahuan habisnya misalnya. Maka harus maka harus diselirkan. Ini kenapa? Ya kan? Kenapa misalnya? Saya kerja 1 bulan kok sehari garuk. Itu harus dipikirkan. Dipikirkan. Ya, kalau enggak masalah ya enggak masalah juga. Ya itu dia masalahnya. Masalahnya di situ. Kerjanya 1 bulan, habisnya satu hari. Ya Allah. Masya Allah. Nah, maka di situ perlu ada zakat. Zakat ya, enggak apa-apa, sedekah biar hartanya berkah. Nah, sedekah itu diperuntukkan kepada orang yang tepat, yang membutuhkan. Saya butuh. Kayaknya semuanya butuh ya. Tapi jangan bahagia. Orang mendapat zakat itu kan, mohon maaf, kotoran harta orang yang dikasih kepada orang lain. Gitu ya. Jadi kotoran harta ya. Jadi begitu. Jadi jangan terlalu bangga mendapatkan kotoran harta orang ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan diri. Nah, kalau yang mal itu mensucikan harta yang kita miliki. Kalau zakat fitrah itu mensucikan diri. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari dosa, tentunya dosa, ataupun mensucikan diri kita ketika puasa. Kita ketika puasa itu kan kadang puasanya hanya puasa nahan lapar dan itu dia. Ya kan? Kadang mulut kita tidak berpuasa. Kadang apalagi mata kita nggak berpuasa. Karena HP sering lihat. Wow. Apalagi di Korea ya, Masya Allah, betah sekali. Ya begitu. Lagi musim panas. Jadi puasa kita, mata kita nggak berpuasa, telinga kita nggak berpuasa, hati kita juga tidak bisa berpuasa sepenuhnya. Mungkin
puasanya ketika tidur saja misalnya. Boleh. Dan seterusnya. Nah, maka diwajibkanlah untuk zakat fitrah. Supaya apa? Supaya kita suci dari dosa-dosa itu sehingga puasa kita itu menjadi sempurna. Kalau menurut Imam Syafi'i, zakat itu hukumnya fardu. Ya, wajib fitrah. Ya. Kalau zakat mal sudah sepakat, semuanya sepakat. Tapi kalau menurut Imam Malik, zakat fitrah itu hukumnya sunat muakkad. Sunnah muakkad. Imam Malik, Imam Syafi'i hukumnya fardu. Kalau Imam Malik itu hukumnya wajib. Ada wajib, ada fardu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah. Ini berbeda ya, Imam Abu Hanifah. Kita nggak usah bahas itu. Kemudian zakat fitrah itu dikeluarkan wajibnya, sunnahnya itu adalah 2 hari sebelum Idul Adha, Idul Fitri. 2 hari sebelum Idul Fitri. Oh, maaf. Jadi sunnahnya itu adalah dimulai 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Ada juga yang mengatakan sunnahnya itu adalah mulai dari terbenamnya matahari Idul Fitri, puasa terakhir. Puasa terakhir. Kalau misalkan puasa terakhir kita, misalnya nih, Minggu, nggak mungkin kalau Sabtu, Minggu misalnya ya. Karena kalau kita terakhir Sabtu, puasa kita hanya 28, nggak ada puasa 28 hari. Jadi bisa kemungkinan antara terakhir itu hari Minggu atau hari Senin. Jadi lebarannya antara Senin atau Selasa. Senin atau Selasa. Nah, kalau misalkan hari Minggu berarti sunnahnya itu adalah kalau hari Senin maka sunnahnya itu ketika matahari terbenam di hari Minggu sampai mau sholat Idul Fitri. Kenapa disunahkan di situ? Karena supaya orang-orang miskin itu tidak sengsara pada lebaran. Itu sunnahnya. Tapi kalau mau dikasih kepada amil itu orang yang mengurus zakat ya jauh-jauh hari. Jangan, karena biasanya amil itu mempersiapkannya itu di malam lebaran biasanya. Atau misalkan 1 hari sebelum lebaran itu untuk mempersiapkan. Tapi kalau mau ngasih sendiri, itu sunnahnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau sampai sampai belum bayar, sampai selesai sholat, sampai terbenamnya matahari, itu hukumnya apa? Haram. Haram itu dia tetap wajib membayar zakat, tapi hukumnya dosa. Kenapa? Karena lalai itu tadi. Karena lalai. Jadi zakat fitrah itu tetap wajib dibayar. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Berapa ukuran zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu ukurannya adalah 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mudnya itu sama dengan 6 sampai 7 on. Ya. Kalau kita kali 4 itu kira-kira 2,4 sampai 2,8 kilogram ya. Jadi kalau di Indonesia dipaskan menjadi 2,5 kalau di Indonesia. Artinya kalau nggak punya sama sekali ya 2,4 nggak masalah. Tapi kalau mau disempurnakan 2,8, 2,5 nggak masalah juga. Pakai duit. Pakai duit, ya. Ini ada fatwa mengatakan bahwa kalau kemarin kan harus ikut Imam Abu Hanifah gitu ya. Ini ternyata ada fatwa lain yang mengatakan bahwa orang itu butuhnya itu nggak hanya beras itu. Jadi kadang orang punya beras tapi nggak punya lauk. Iya. Yang lain Kebanyakan. Orang punya beras tapi nggak punya lauk. Masa lauknya lauk beras gitu kan? Atau yang lain pakai makan ayam, ini masa pakai garam doang gitu. Nah ini juga butuh, makanya disesuaikan katanya menurut fatwanya itu boleh menggunakan uang. Walaupun Imam Syafi'i sendiri sama Imam Malik itu tidak memperbolehkan pakai uang.
Tetapi bagian ulama-ulama sekarang memperbolehkan menggunakan uang senilai beras itu. Berasnya berapa? 2,5. Itu beras yang dibayar itu jumlahnya itu beras yang biasa kita makan. Kalau beras yang kita makan itu harganya 12.000 misalnya, maka berarti 12.000 kali berapa? 2,5 kilo. Berapa berarti? 24 32 32 32.000 misalnya ya. Nah, maka yang dibayar 32.000 gitu. Itu tapi itu ukuran apa? Minimal yang kita makan. Tapi kalau mau berasnya lebih mahal tidak masalah. Tapi nggak boleh lebih rendah. Kalau harga beras misalkan 10, 11, 12, 13, 14, 15 misalnya. Kita makannya beras yang harga 12.000 misalnya. Maka kita tidak boleh membayar beras yang seharga 10.000 atau 11.000. Nah, kalau 13, 14, 15 itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Kemudian siapa saja yang wajib bayar zakat itu? Zakat fitrah itu. Yang pertama harus Islam. Ya, orang kafir nggak wajib bayar zakat fitrah. Atau murtad dia. Kalau murtad juga nggak wajib bayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, yang wajib bayar zakat fitrah itu adalah menjumpai hari bulan Ramadan dan Idul Fitri. Artinya kalau misalnya lahirnya ini ada orang lahir misalnya lahir 1 menit sebelum adzan maghrib di Ramadan terakhir. Nah, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya salat isyanya atau setelah adzan maghrib, berarti kan dia nggak menjumpai bulan Ramadan, bulan puasa, hanya Idul Fitrinya, maka dia nggak wajib bayar zakat. Ini kan semuanya sudah lahir nih, tapi kan belum tentu kan kita lahir ada sekarang menjumpai bulan Ramadan, tapi kita belum tentu juga mendapati Idul Fitri, belum tentu menjumpai Idul Fitri, tapi mudah-mudahan semuanya menjumpai. Nah, maka itu orang yang wajib bayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, syaratnya ada 3 tadi. Yang ketiga adalah dia wajib bayar zakat fitrah itu kalau di hari rayanya dia ada yang mau dia makan. Kemudian lebihnya itu boleh bayar wajib bayar zakat fitrah. Misalnya di hari raya biasanya makan satu keluarga itu sejumlah 50.000 misalnya. Kok kita punya uang 100.000, maka dia tetap wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau misalnya dia punya uang 50.000 ya, untuk yang dia makan pada hari Idul Fitri, maka dia nggak wajib bayar zakat fitrah. Jadi itu ada 3 syaratnya. Ini insya Allah semuanya memenuhi syarat lah, insya Allah ya. Insya Allah, maka semuanya wajib bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu diberikan kepada 8 asnaf itu, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Nah, itu ada ada 8. Ada fakir dan miskin. Fakir itu artinya apa? Orang yang nggak punya kerjaan dan dia untuk dimakan pun nggak cukup. Ya, dia nggak punya kerjaan, makannya biasanya satu hari 50.000. Tetapi dia nggak punya kerjaan, Nah, itu namanya fakir. Kalau miskin, dia punya kerjaan, tetapi tidak mencukupi yang mau dimakan pada hari itu. Dia kerja, makannya dia 50.000, tapi hasil dari kerjanya hanya mendapatkan 40.000 atau 30.000, maka dia disebut miskin. Ya, miskin. Minggir. Maka ini kemudian ada amil itu yang mengurus zakat. Kemudian ada orang yang baru masuk atau mu'allaf. Kemudian ada orang yang punya hutang. Kemudian
wabanis sabil, orang yang sedang berperjalanan tetapi dia nggak punya ongkosnya sudah habis, nggak ada bekal, mau perjalanan nggak mau, di tengah perjalanan dia Nggak ada tiket pesawat. naik kota. Ya. Kemudian yang terakhir adalah fisabilillah. Fisabilillah ini jumhur ulama Fisabilillah. mengatakan adalah Swasta. kok bisa swasta? Oh, fisabilillah. Ada yang mengatakan fisabilillah itu adalah perang, hanya khusus perang. Itu jumhur ulama. Tapi Imam Abu Hanifah itu fisabilillah itu siapa saja yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau untuk kemaslahatan umat, itu boleh menurut Imam Abu Hanifah. Begitu itu tentang zakat fitrah. Syaratnya ada 3, diberikan kepada 8 golongan itu tadi. Tapi yang paling dianjurkan adalah yang kedua, yang fakir dan miskin. Karena tujuannya adalah supaya orang miskin juga supaya juga senang pada hari raya. Itu saja, mungkin ada pertanyaan? Ya, maju deh. Kalau Satu-satu. meninggal sebelum lebaran itu wajib zakat ya? Tidak. Jadi kalau lebaran misalkan meninggalnya meninggalnya Malam lebaran lah. malam lebaran masuk. Nggak sabaran. Malam lebaran Harus sabaran. Kalau wafat malam lebaran berarti dia kan kebagian bulan Ramadan dan kebagian Idul Fitri. Iya. Tanggal 1 dalam Islam itu kan dihitungnya terbenamnya matahari. Nah, itu sudah dianggap tanggal 1. Nah, berarti dia kebagian dia. Iya, bayar zakatnya siapa? Ahli warisnya ya. Ahli waris. Nah, jadi kalau gimana cara membayarnya zakat fitrah itu? Nah, kita saya niat membayar zakat fitrah untuk diri saya. Kalau untuk keluarga berarti saya niat membayar fitrah untuk istri saya. Tapi sebelum membayarkan zakat fitrah bagi orang yang sudah baligh, misalkan kita punya tanggungan nih istri, anak yang sudah kuliah misalnya, itu kan sudah baligh semua tuh. Kan nggak mungkin istrinya nggak baligh kan? Sudah baligh. Masih bocah. Maka gimana caranya? Harus diinformasikan dulu kepada istrinya sama anaknya. Saya bayarkan zakat fitrah ya. Nah, nanti anak sama istrinya mengiyakan. Maka barulah suaminya membayarkan zakat fitrah. Itu caranya. Begitu. Kalau Ngacung. ya gini. Iya dulu. Maksudnya ke beda agama bisa nggak? Beda agama. Misalkan lingkungan ya, satu orang muslim. Nah sedangkan di kampungnya kebanyakan Kristen, kayak misalkan di daerah Kupang atau apa, ngasihnya ke beda agama. Jumhur ulama mengatakan harus diperuntukkan kepada orang muslim. Mualaf. Orang muslim. Tadi kan bisa. Jumhur ulama itu mengatakan harus kepada muslim, orang yang Islam. Kan tujuannya itu supaya orang Islam itu kan bahagia Di hari lebaran. di hari Lebaran, supaya tidak ada orang muslim yang menderita kelaparan Kalau di pada. kampung itu nggak ada gimana? Ya ke Palestina. Karena dia sangat banyak. Bisa di NTT. Banyak. Ya, penyaluran zakat fitrah banyak, bisa ke Kemas janda. janda. Ada Jadi, Basnas. ya ke mana? Basnas. Basnas, Lajis NU. Semua dan sebagainya itu bisa transfer gitu ya, nggak harus datang. Ada orang bilangnya kalau ke anak yatim misalnya, tunggu dulu anak yatimnya fakir atau miskin. Saya juga yatim.
Yatim itu kalau belum balik. Nah, Kalau sudah balik, tak balik dulu. kalau belum Ini bentar lagi balik. balik ya, kalau sudah balik berarti sudah kan. Lah, itu siapa? penasaran berarti. Iya. Iya. Iya, Pak. Iya, Ustaz. Makan. Iya, nah. Macet nih. Ini Pak di Indonesia kan bayar zakat itu Pak. Bayar zakat, nah di sini saya bayar lagi itu Pak. Bagus. Iya, enggak masalah. Itu Gede ya. Double ya. Sultan. Sultan berarti. Sultan. Ya, enggak masalah. Tidak, Mas. Tidak masalah. Nah, boleh bayar 18. Kamu belum bayar ya? Gede ya. Sultan zakat. Gitu ya, Ustaz. boleh. Kalau muslim nggak puasa terus ikut lebaran bayar zakat nggak? Boleh. Iya, tetap wajib bayar zakat selama dia muslim. Hidup. Adapun dia nggak berpuasa, itu nggak puasa itu dosa ya, Urusan lain Pak. urusan lain. Ya kalau zakatnya membersihkan puasa ya. Wah, Sendiri. membersihkan diri, menyempurnakan puasa. Tapi kan dia tetap wajib mengganti puasanya. Dia tetap wajib berpuasa walaupun di hari yang lain. Nah, kalau batal kalau puasanya nggak puasanya sengaja itu bayar fidyah nggak? Modonya. Membayar fidyah itu orang yang membayar fidyah itu wajib kepada orang yang dia nggak berpuasa karena mengkhawatirkan orang lain. Itu contoh. Ada seorang ibu hamil atau menyusui, dia nggak berpuasa gara-gara khawatir kalau dia berpuasa air asinya nggak ada. Untuk anaknya, khawatir untuk anaknya. Bapaknya ragus. Bapaknya malam hari. Iya. Bapaknya malam hari. Sebelah-sebelahan. Bukan air putih bukan. Maka itu wajib bayar fidyah. Selain membayar foto, dia juga harus membayar fidyah. Atau misalkan ada orang tenggelam nih, kita nggak punya tenaga untuk menolong orang yang tenggelam, ya harus minum dulu, membatalkan puasa, baru punya tenaga untuk menolong orang yang tenggelam tadi. Nah, itu kan mengkhawatirkan orang lain, maka dia mengqadha sekaligus membayar fidyah. Fidyahnya itu satu mud itu tadi 6 atau 7 on atau 6,7 on, gitu ya. Kemudian yang membayar fidyah itu adalah orang yang sudah tua renta, itu kalau berpuasa sudah nggak mampu, sudah nggak Lansia. Jangan kesini Pak. Jangan tuanya jangan. Kalau sudah dia nggak mampu sampai akhir hayat, maka dia membayar fidyah. Kan kalau Pak boleh kan masih umur 40. Masih muda. Udah marah. Udah kesinggung. Udah kesinggung. Kemudian yang wajib lagi adalah orang sakit yang la yurja syifa'uhu. Orang sakit yang Menemukan. enggak mungkin tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Itu maka membayar fidyah. Atau yang membayar fidyah itu adalah orang yang punya hutang puasa sampai kelewat puasa bulan tahun berikutnya. Misalnya nih tahun 2023 kemarin 24 ya. Dia punya hutang puasa sampai sekarang belum dibayar. Maka nanti kalau punya hutang misalnya 1 hari, maka nanti setelah Syawal, ketika Syawal dia wajib membayar mengqadha 1 plus 1 mud. Satu mud. Kalau 2 puasa 2 hari berarti 2 mud. Mut itu apa tuh, Mak? Hah? Mut itu gimana? Mud itu membayar memberi makan kepada orang fakir miskin. 1 mud itu sama dengan berapa? 6,7 on tadi. Beras. Nah, dikasih kepada fakir miskin. Kalau misalnya tahun 2003 tadi ya, 2004 misalnya, atau misalkan 2003 itu lebih sampai sekarang belum dibayar 2 tahun. berarti 2 tahun kan, maka setiap bertambah tahun maka bertambah mud.
Misalnya 2023 nih punya hutang satu puasa. Sampai sekarang itu belum kebayar. Berarti kan ini 2 tahun sudah. Lewatnya 2 tahun. Maka dia membayarnya satu qadha puasa, kemudian membayar 2 mud. Setiap bertambah per hari. Nah, 1 mud. Begitu. Pak Ustaz, bayar mutnya itu yang 6,7 itu ke 1 orang, bagi-bagi apa 1 orang? Misalkan kita punya hutang misalkan 4, itu ke 1 orang. Boleh. Jadi tinggal 6,7 on dikali 4 gitu misalnya. Ke 1 orang apa ke 4 orang? Itu kali 4 berapa? 4 Kali kali punya hutang. Oh, 4 kali. 4 kali. Berarti 4 hari berapa puasa. tuh? 2,5 kan ya? Iya, misalkan. 2,5. Boleh langsung kepada 1 orang. Langsung ke 1 orang boleh. 1 orang atau misalkan dipecah boleh. Ya, dipecah boleh. Tapi kalau cuma 2,5 kan ya kasih aja 1 orang. Yang sini sebelahnya kan benci. Ya, kalau itu kan nanti kalau misalkan ada 2 orang fakir miskin ya, kalau dikasih satunya kok nanti khawatir yang satunya iri atau sakit hati, jadi bagi 2 kan? Kalau dipasin seletter aja udah. Enggak usah 6,7 bingung ini Pak. Seletter aja udah. Ya enggak masalah, enggak masalah. Ustaz, Ya. itu pembayaran zakat mal gimana aturan? Zakat mal itu kan banyak ya. Ada zakat mal itu peternakan, ada perdagangan dan seterusnya. Penghasilan. Pertanian. Kalau gaji Itu namanya Penghasilan. profesi. Penghasilan. Zakat profesi. Nah, itu dikalkulasi nanti misalkan gajinya berapa. Kalau dalam 1 tahun dia sampai pada 1 nisab, ya 1 nisab, maka bayar zakatnya. Atau misalnya ada yang sekarang setiap gajian per bulan 2,5% dari gajinya. Kalau gajinya 3 juta itu berapa? 36 juta. 30 juta berarti 2,5%-nya berapa? 250.000. Ya, itu dikasih kepada orang fakir miskin. Nah, itu sudah cukup. Murah marah. Nah, sudah cukup. Begitu. Ada lagi? Kalau ya panjang kalau zakat mal karena ada perdagangan, ada apa? Peternakan, pertanian. Yang sekarang itu kan dulu pertanian itu hanya apa? Gandum, kemudian apa? Kurma, kemudian anggur gitu ya. Kalau sekarang pertanian itu kan ada cabai, ya cabai itu lebih ubi. Nah, itu apakah itu ulama mengatakan ada juga yang mengatakan wajib mengeluarkan zakat. Begitu ya. Ada lagi? Makanya Insyaallah kita lanjut besok malam insyaallah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak. Amin. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.